tanpa obat. Terakhir ini saya banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan tentang macam-macam ya, yang sakit ini, sakit itu nggak masalah ya, tapi yang penting adalah kita harus tahu dulu ya, gimana caranya dan apa yang membuat kita sakit. Oke, saya akan share screen ya, jadi teman-teman sekali lagi kalau ada yang ingin tanya, silakan nanti diketik dulu di baik ya, diketik di kolom chat. Oke, saya akan mulai. Teman-teman kita semuanya ingin sehat, betul nggak? Ya, jadi judulnya hari ini adalah gimana caranya kita sehat tanpa obat. Dan teman-teman tahu, sebetulnya tubuh kita ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini caranya. Oke, ya, tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi apa sih sebetulnya sehat itu? Ya, jadi definisi dari sehat, maaf belum. Menurut WHO, definisi dari sehat adalah keadaan fisik dan mental, ya, di mana keadaan fisik dan mental itu harus sehat. Sehat juga secara sejahtera juga, sehingga secara finansial juga, sehingga dapat beraktivitas secara produktif. Bukan hanya tidak sakit. Nah, banyak orang kalau dikatakan sehat itu apa? Nggak sakit. Belum tentu, teman-teman. Orang yang tidak sakit itu belum tentu mereka memiliki kesehatan yang optimal. Nah, untuk bisa hidup sehat, yang pertama pola makan itu harus benar. Jadi banyak pepatah ya. Jadi masalah keluar dari mulut, penyakit masuk dari mulut. Jadi pola makan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu yang menentukan kualitas daripada kesehatan kita. Aktivitas atau olahraga, istirahat cukup, air yang sehat, dan pola pikir yang positif. Ya, jadi teman-teman definisi sehat harus jelas dulu karena banyak orang merasa kalau dia nggak sakit ya artinya dia sehat. Ya, tidak cukup untuk itu. Nah, ini adalah fakta, data-data yang dapat dari Departemen Kesehatan tahun 2005. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang menjadi penyebab ya kematian atau bahkan yang banyak sekali terjadi di Indonesia ini. Jadi diabetes, kanker, penyakit jantung, stroke, obesitas, artritis, osteoporosis. Nah, penyakit-penyakit ini, teman-teman, ini adalah penyakit degeneratif, bukan penyakit yang kemarin nggak ada kok tahu-tahu saya diabetes ya sekarang. Nggak seperti flu. Kalau flu, iya, karena itu infeksi. Jadi kemarin sehat, hari ini karena tertular infeksi virus flu, maka terus hari ini sakit. Nah, tapi penyakit-penyakit seperti ini adalah penyakit degeneratif yang timbulnya itu bukan 1-2 hari terakhir ini, tapi ini adalah hasil dari kerusakan sel, ya, degenerasi, penurunan fungsi sel selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Gitu. Jadi kayak obesitas. Betul kan? Ya, jadi setiap bulan nambah setengah kilo, ya setiap tahun nambah 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, akhirnya si gendut kayak si gambar yang di atas itu, ya teman-teman, ini yang harus kita waspadai. Nah, mengapa kita itu kok bisa sakit? Nah, Anda bisa menjadi sakit jika terjadi, ini perhatikan teman-teman ya. Yang pertama, kita sakit karena gangguan atau ketidakseimbangan sistem di dalam tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita nanti saya akan jelaskan terdiri dari banyak sekali sistem-sistem. Nah, gangguan sistem itu sama dengan gangguan sel. Nah, jadi kita sekarang sudah mulai masuk kepada sel. Sel adalah bagian terkecil ya dari tubuh kita. Nah, yang kedua, karena adanya radikal bebas yang masuk terlalu banyak dalam tubuh kita yang merusak sel dan bersifat reaktif. Nah, ini loh teman-teman. Jadi apa sih radikal bebas? Nanti saya akan jelaskan ya. Ya, contohnya radikal bebas itu kalau kita makan contohnya pengawet, perasa, pewarna, merokok karena adanya polutan di udara, ya, di air, insektisida, oksigen, sinar UV, stres, dan sebagainya. Nah, radikal bebas ini yang akan merusak sel-sel tubuh kita pelan-pelan, ya. Dan dia caranya merusak itu kayak apa ya? Ya, seperti kanker itu loh, ngerembet dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Ya, akhirnya dia merusak sel-sel dan merusak jaringan, merusak organ, dan mengganggu sistem tubuh kita.
Ya, lalu yang ketiga karena infeksi bakteri atau virus. Nah, ini paling gampang kalau infeksi bakteri virus ya nanti dikasih obat ya, kalau bakteri dikasih antibiotik sembuh gitu. Tapi kalau kerusakan akibat radikal bebas ya, ketidakseimbangan sistem tubuh ini tidak semudah itu, teman-teman. Ya, jadi ini kira-kira 3 hal ya, nanti kita akan bicarakan satu persatu. Gangguan sistem atau gangguan pada sel tubuh kita karena kerusakan radikal bebas dan karena infeksi bakteri atau virus. Nah, sekarang kita lihat apa saja sistem yang mengontrol tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ya bekerja suatu sistem yang kompleks dan terkoordinasi, saling berhubungan satu dengan yang lain. Ada sistem pertahanan atau immune system. Nah, ini kalau orang sudah diserang sistem pertahanannya, terus gimana? Ya gampang sakit jadinya. Ya ada juga orang yang penyakit apa autoimun. Nah, macam-macam itu ya. Nah, itu sistem pertahanan yang diserang. Lalu sistem pernapasan. Nah, virus COVID terakhir ini menyerang sistem pernafasan, tapi ternyata tidak hanya sistem pernafasan yang diserang oleh virus COVID. Nah, yang ketiga adalah sistem peredaran darah, yaitu itu tadi jantung, ya urusannya jantung itu peredaran darah. 4, sistem detoksifikasi, detox untuk menghilangkan racun. Jadi di dalam tubuh kita itu kan banyak sekali racun-racun, baik yang kita makan melalui mulut atau hasil sisa dari metabolisme sel kita. Maka kalau tidak ada sistem detox, tidak ada sistem pembersihan racun di dalam tubuh kita, maka tubuh kita itu akan penuh dengan racun. Benar nggak, teman-teman? Nah, itu fungsinya siapa? Detox itu. Contohnya liver, ginjal, dan sebagainya. Lalu sistem syaraf. Oke. Keenam, sistem hormon. Nah, hormon ini juga nanti ada suatu training khusus ya, teman-teman. Hormon itu kelihatannya hanya hormon kecil, tapi ternyata hormon ini menggerakkan kerja, mengontrol kerja dari organ-organ tubuh kita. Nomor 7, sistem gerak atau muskuloskeletal. Jadi kita bisa bergerak seperti ini ya karena ada sistem gerak. Tapi Anda lihat kalau orang stroke ya karena syaraf maka mempengaruhi sistem gerak. Yang ke-8, sistem panca indera, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Nah, teman-teman, beberapa sistem ini bekerja secara terpadu kompleks. Jadi kalau salah satu dari sistem di dalam tubuh kita ini mengalami masalah, ya, jadi semua sistem dalam tubuh bekerja seimbang, homeostatis, ada mekanisme autoregulasi. Bila terjadi gangguan keseimbangan, maka timbul penyakit, imbalance tubuh kita. Ya, semua sistem dalam tubuh Anda terkoordinasi, saling mempengaruhi. Jadi gangguan sistem yang satu akan mempengaruhi sistem yang lain. Nah, untuk sehat secara fisik, teman-teman, ya, kita tadi berbicara tentang sistem kan. Nah, sistem itu ya unit dasar dari sistem tubuh adalah sel. Jadi sel kecil-kecil membentuk jaringan. Jaringan adalah bahan daripada sebuah organ. Nah, organ ini menjalankan sistem, ya, sistem di dalam tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita mau sehat, sistemnya harus benar, organnya sehat, jaringannya sehat, selnya juga sehat. Bisa paham di sini teman-teman ya. Jadi kalau dari sel yang kecil ini udah nggak benar, maka tubuh jadi nggak benar juga. Maka kalau kita sakit, sebenarnya yang sakit apanya? Selnya. Nah, sebetulnya teman-teman, sel tubuh kita ini bisa melakukan regenerasi, bisa mati dan lahir lagi baru, gitu kan? Ada sel-sel yang baru. Ya, nah dalam sel terjadi proses metabolisme. Metabolisme itu apa? Proses kimia yang terjadi dalam tubuh, di mana nutrisi yang masuk diurai, diubah menjadi energi dan zat-zat lain yang penting bagi tubuh untuk bertahan, untuk hidup, dan untuk berkembang. Jadi sel kita bisa bertahan, bisa hidup, dan bisa berkembang, teman-teman. Ya, nah metabolisme selain menghasilkan energi dan zat yang berguna, yaitu untuk hormon, enzim, dan sebagainya, juga menghasilkan zat sampah yang bersifat racun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Yaitu adalah sistem metabolisme di dalam sel. Jadi sel kecil itu disitulah diproses, terjadi proses metabolisme. Jadi banyak orang yang tanya, B kompleks itu untuk apa? Untuk membantu metabolisme. Tukangnya B kompleks ini. Ya, jadi pada saat sel kita melakukan metabolisme dibutuhkan vitamin dan mineral, ya, terutama B kompleks. Nah ini gambarnya seperti ini. Ini contoh teman-teman, satu biji sel, ya, muscle cell, sel jaringan otot.
Nah, beberapa sel bergabung menjadi jaringan, tisu itu jaringan, ya, lalu menjadi organ. Nah, ini contohnya di sini organnya jantung. Nah, sistemnya apa? Sistemnya jantung apa? Mengendalikan apa? Sistem sirkulasi darah. Nah, itulah kita sebagai manusia memiliki ini semuanya. Jadi setiap sistem ya itu ada sel-sel tertentu yang membentuk. Sel adalah unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Itu gambarnya sel ya, teman-teman. Nah, sekarang apakah sel tubuh Anda sehat? Nah, ini teman-teman. Karena sekali lagi tubuh kita mau sehat, yang paling kecil selnya kan. Kalau selnya sehat, tubuhnya akan sehat. Sehat tidaknya sel tubuh Anda itu ditentukan oleh pertama, nutrisi atau zat yang masuk ke dalam sel Anda. Ya, kita tahu tadi sel perlu metabolisme, dia ingin hidup, dia ingin bertahan, dia juga harus bisa berkembang. Jadi kalau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak cukup bagi sel itu untuk hidup, ya, jadi banyak teman-teman orang salah, makan kenyang, iya, tapi belum tentu itu adalah makanan sel, bukan cellular food, tapi makanan untuk kenyang. Ya, kita makan junk food pun ya, minum Coca-Cola pun bisa kenyang karena kalorinya tinggi. Tapi apakah Coca-Cola itu nutrisi untuk sel? Tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi pertama nutrisi. Zat yang masuk dalam sel itu harus tepat. Harus makanan yang dibutuhkan oleh sel untuk bisa hidup dan bertumbuh, melakukan regenerasi sel. Yang kedua, kualitas dinding atau membran sel Anda. Nanti kita lihat satu persatu. Yang ketiga, kualitas pembuluh darah Anda. Silahkan ini dicatat atau di screenshot, ya. Karena pembuluh darah berfungsi untuk membawa nutrisi ke sel dan mengeluarkan racun metabolisme keluar dari tubuh. Oke? Jadi kalau sel mau sehat, satu, nutrisi. Dua, dinding sel, membran sel harus sehat. Ketiga, kualitas pembuluh darah Anda. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, nutrisi sekarang. Nah, apa saja yang dikatakan sebagai cellular food? Jadi makanan tidak cukup hanya kenyang, tapi harus mengandung ini. Makronutrisi, karbo, protein, lemak. Ini orang Indonesia nggak kalau karbo orang Indonesia nggak pernah kurang. Karena apa? Orang Indonesia makan nasi, ya. Protein, ya sebenarnya juga banyak sekali sumber-sumber protein di Indonesia ini, ya, tahu, tempe, ikan itu telur berkelimpahan, ya, lemak. Nah, lemak ini seringkali lemaknya salah, lemak yang jahat. Tapi di sini dibutuhkan tubuh kita butuh lemak, tapi lemak yang baik, lemak yang sehat, ya. Lalu mikro. Jadi makro itu jumlahnya besar, ya kan, untuk mengenyangkan. Nah, mikro adalah vitamin dan mineral, lalu ada satu lagi fitonutrisi, ya, seperti karoten, lutein, isoflavon, likopen dan masih banyak lagi. Ya, jadi teman-teman ini tadi, ya, karbohidrat dan lemak sumber utama kalori diubah menjadi energi di seluruh tubuh. Jadi kita butuh ya karbohidrat dan lemak, tapi yang bagus ya, karbonya juga jangan yang simple gitu. Lalu protein, bahan baku utama bermacam-macam sel darah kita mati dan tumbuh kembali. Sel otot, sel kulit. Anda lihat kalau Anda luka, kulitnya bisa nutup lagi kan? Berarti sel kulit meregenerasi dirinya sendiri. Oke. Sel enzim, hormon dan sebagainya. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah protein. Jadi kalau tadi B kompleks itu tukangnya, protein ini adalah bahan bakunya. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk memperbaiki dan membentuk jaringan serta antibodi. Ada 22 jenis asam amino ya yang sebenarnya tubuh kita bisa ada yang tubuh kita bisa membuatnya, ada yang tidak bisa, yaitu yang 9 essential. 9 asam amino essential yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita harus kita dapatkan dari makanan. Oke, ya, jadi ini tadi karbohidrat dan lemak Anda tahu gampang banget. Nah, protein sumbernya kalian juga pasti sudah tahu ya. Jadi ikan, daging, ayam, telur, dari kacang-kacang, tahu, tempe dan seterusnya. Dari biji-bijian itu semuanya proteinnya tinggi. Oke, teman-teman, berikutnya adalah vitamin dan mineral. Ya, fungsinya melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang mengakibatkan apa? Penyakit degeneratif. Itu penyakit yang merusak tubuh sedikit demi sedikit sampai akhirnya terjadi kanker, stroke, jantung koroner dan penuaan dini.
Ya, jadi vitamin mineral juga untuk pertumbuhan, untuk reproduksi dan kehidupan yang normal. Vitamin dan mineral membantu produksi enzim dan hormon. Vitamin A, vitamin contohnya vitamin A, B kompleks, C, D, E, selenium, molibdenum, kalsium, magnesium, zinc, zat besi dan sebagainya. Jadi kita butuh banget teman-teman. Karena vitamin inilah ya yang nanti akan menjadi antioksidan yang menangkal kerusakan akibat radikal bebas. Oke, jadi udah paham ya, ada tiga macam tadi, makro, mikro, dan yang terakhir adalah fito. Ya, jadi fito itu adalah sebentar mana fito? Oh, sorry. Ya, jadi unsur tumbuhan. Fito itu adalah unsur tumbuhan yang berfungsi sebagai antioksidan, mencegah penyakit, penuaan dini, sebagai detoksifikasi, membersihkan racun tubuh, ya, dan membantu efektivitas kerja vitamin. Jadi fitonutrisi itu bekerja sama ya dengan vitamin. Fitonutrisi hanya bisa didapat bila mengkonsumsi seluruh tumbuhannya, tidak dapat diekstrak. Jadi kalau vitamin, contohnya vitamin C, ascorbic acid, asam askorbat itu bisa dibuat di laboratorium. Ya, nggak harus dari jeruk atau apa, nggak harus dari tumbuhan. Ya, tapi bisa dibuat dengan rumus kimia. Tapi fitonutri tidak bisa, harus didapat langsung dengan mengkonsumsi seluruh tumbuhannya. Maka saya sering tanya ya pada teman-teman, kalian minum vitamin C yang beli di apotek, ya vitamin C yang ascorbic acid, asam ascorbat, dibandingkan dengan makan jeruk, mana lebih bagus? Tentu makan jeruk, karena apa? Di dalam jeruk ada fitonutrisi. Kalau yang tadi hanya asam ascorbat, nggak ada fitonutrisinya. Padahal fitonutrisi itu sangat berfungsi, yaitu sebagai antioksidan, detoks, dan efektivitas kinerja vitamin. Oke, paham ya? Jadi itu tiga tadi, teman-teman, makro, mikro, dan fito. Oke. Ya, jadi selain perut kita kenyang ya dengan karbo, kita harus memenuhi ini tadi. Jadi vitamin, fitonutrien, serat, air ya yang bersifat antioksidan. Nah, apakah sel tubuh Anda sehat? Ya, ini tadi sudah ya. Jadi yang pertama tadi nutrisi. Lalu sekarang yang kedua kita lihat kualitas dinding atau membran sel. Nah, seperti apa sih? Ini loh teman-teman. Ini adalah gambar dari dinding sel yang sehat dan yang tidak sehat. Sebelah kiri, ya, sel yang sehat, nutrisi mudah sekali masuk. Jadi makanan masuk ya untuk kehidupan sel itu. Lalu sampahnya setelah terjadi metabolisme di dalam sel, sampahnya dibuang. Nah, tapi kalau dinding selnya ini seperti ini, Pak, ya keras, ya tidak fleksibel, maka makanan, nutrisi itu mental, dia nggak bisa diserap oleh sel. Nutrisi terhalang, masuknya hanya sedikit. Lalu sampah nggak bisa terbuang, dia tertahan di dalam sel. Ya, sehingga sel-sel kita akhirnya beracun. Gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu gimana caranya memiliki dinding sel yang sehat? Dinding sel terbuat dari lemak, ya, lecitin dan juga omega 3. Jadi kalau dinding sel kita itu tidak cukup mengandung omega 3, itu yang terjadi. Sel akan tidak sehat dan nutrisi tidak bisa masuk. Oke. Ya. Nih, kualitas dinding sel menentukan sehat tidaknya sel tubuh Anda. Semakin kaku, semakin sulit ditembus. Nutrisi sulit masuk. Racun dalam tubuh tidak bisa keluar. Penyebabnya adalah lemak sintetis atau trans di makanan. Ya, jadi kalau dinding sel ini terbuat dari lemak yang jahat ini tadi. Ya, lemak sintetis itu yang kayak apa, Bu Maria? Ya, lemak-lemak jahat. Jadi contohnya mentega, ya, minyak yang makanan yang digoreng-goreng, ya. Nah, minyak yang sudah dipakai berkali-kali itu trans. Lalu apa? Cookies. Jadi Anda makan camilan apa namanya? Kue-kue kering. Ya, itu semuanya lemak sintetis. Ya, Anda lihat di belakang ininya, lemak trans itu. Ya, jadi kalau terlalu banyak makan lemak-lemak yang seperti itu, lemak yang nggak sehat, lemak trans, terjadi dinding sel yang kaku. Maka dari itu harus diimbangi dengan lemak yang baik, yaitu apa? Omega 3. Maka kita dianjurkan untuk makan ikan, ya, terus kayak lemak yang baik, contohnya dari apukat dan sebagainya. Itu untuk kesehatan dinding sel. Oke teman-teman, paham ya? Jadi dinding sel kita harus dijaga, sehat, supaya nutrisi bisa masuk, racun bisa keluar. Oke.
ya. Nah, sekarang tentang untuk peredaran darah. Nah, jadi tadi salah satunya nutrisi, dinding sel, dan peredaran darah, karena darah ini yang membawa ya. Jadi semakin lancar aliran darah, semakin lancar penyaluran nutrisi ke sel-sel tubuh kita ya, dan semakin mudah proses pembuangan racun dari dalam tubuh. Nah, kalau peredaran darahnya seperti ini kayak pipa ya teman-teman. Lihat, pembuluh darah yang normal itu kalau seperti pipa dipotong seperti itu, sebelah kanan itu. Tapi apa yang terjadi? Adanya penyempitan pembuluh darah, adanya plak di pembuluh darah, sehingga ya kalau pipa Anda nyiram air itu terus pipanya cuma lubangnya separuh begitu kan nggak lancar airnya, benar nggak teman-teman? Nah, ini dan ini juga menyebabkan banyak penyakit ini teman-teman, jantung koroner dan stroke. Kalau penyumbatan itu ada di otak terjadi stroke, tapi kalau di koroner terjadi serangan jantung koroner. Ya, nah sekarang tentang radikal bebas. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi salah satu ya yang mengakibatkan kita jadi cepat tua, sakit dan sebagainya karena ini loh. Radikal bebas itu apa? Jadi teman-teman ayo belajar ya, karena ini penting sekali. Radikal bebas adalah atom oksigen yang kehilangan satu elektron sehingga bersifat jahat, bersifat reaktif dan menimbulkan kerusakan berantai. Ini gambarnya seperti ini. Ya, free radical, radikal bebas yang warnanya kuning. Jadi setiap atom oksigen itu ada elektron-elektron yang bergandengan. Lihat, ada dua-dua. Nah, dia kehilangan satu elektron, maka dia jadi kacau kerjanya. Dia jadi kayak merusak. Dia mencari elektron. Nah, antioksidan itu sifatnya dia penyumbang elektron. Ya, sehingga dia menetralisir efek buruk dari radikal bebas ini. Supaya dia nggak merusak, maka dikasihlah sumbangan satu elektron. Nah, kita lihat di bawah ini, sel yang sehat itu seperti ini. Tapi sel yang diserang oleh radikal bebas itu jadinya seperti ini. Sehingga akhirnya sel itu oksidatif, stres. Jadi selnya jadi rusak. Nah, satu sel rusak, dua sel rusak, dia merusak, akhirnya terjadilah itu tadi kanker, teman-teman. Ya, maka dari itu teman-teman, kita tadi sudah tahu dari mana radikal bebas itu datang. Dari itu tadi pewarna, dalam makanan kita, ya, dari asap rokok, dari kontaminan di air, kontaminan di udara, itu semuanya menghasilkan radikal bebas yang sangat merusak sel tubuh kita. Maka sekarang ini tadi musuh dan tentaranya banyak yang mana? Antioksidan adalah tentaranya. Jadi si radikal bebas masuk, kalau antioksidannya cukup, cepat ditangkap-tangkap gitu sebelum dia merusak. Tapi kalau antioksidan di dalam tubuh kita itu tidak cukup, maka radikal bebas ini akan banyak sekali merusak. Jadi contohnya teman-teman saya lumayan alergi dengan asap rokok. Jadi saya kalau di ruangan ada orang rokok, waduh langsung tenggorokan saya kering, hidung saya udah nggak enak. Nah kalau itu terjadi, saya langsung minum Biose. Saya kasih Biose 2, ya supaya antioksidan. Biose itu antioksidan. Jadi kalian tahu kan kalau ada demonya Biose itu air dikasih betadine, ya. Nah kan hitam kan warnanya, coklat kan. Nah kalau dikasih antioksidan, yaitu vitamin C atau jeruk atau apa, dia akan hilang. Itu. Jadi harus cukup banyak antioksidan dalam tubuh untuk bisa mengatasi radikal bebas. Kalau tidak, lihat, sel tubuh kita akan banyak yang rusak. Makanya akan terjadi apa? Penuaan dini juga termasuk. Ya, Anda bisa melihat orang-orang yang hidup di desa, ya, tidak polusi, lalu makannya buah dan sayur yang dipetik di kebun sendiri, ya, itu kan awet muda, kulitnya bagus. Karena apa? Antioksidannya tinggi. Radikal bebasnya tidak banyak, hidupnya tidak stres. Nah, orang-orang kadang-kadang kita yang di kota karena hidupnya stres, ya banyak radikal bebas yang masuk karena keluar aja sudah polusi, apalagi yang di Jakarta, ya masuk di mobil polusi, sudah makanan junk food dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya banyak kerusakan yang terjadi ya pada sel tubuh kita. Ya teman-teman, jadi kalau mau awet muda, mau tetap sehat,
antioksidannya harus cukup. Jadi sebenarnya ada tes untuk antioksidan, teman-teman. Jadi kalau kalian ke tes darah di Prodia itu ada tes untuk antioksidan. Nanti dilihat vitamin C, ya, E itu ada. Ya, saya dulu waktu di Amerika waktu mengikuti acara MW di Nutrilite itu dites sampai lengkap sampai kelihatan dalam darah saya itu cukup nggak antioksidannya seperti itu. Ya, jadi hati-hati kalau sampai kurang antioksidan maka banyak kerusakan akan terjadi oleh radikal bebas. Oke. Nah, akibat radikal bebas pada sistem tubuh kita itu apa saja? Pada kulit, terjadi penuaan dini, radang kulit, kanker kulit. Pada mata, apa yang terjadi? Katarak, kebutaan, karena kerusakan retina. Itu semuanya adalah karena akibat radikal bebas loh teman-teman. Yang tidak terasa, sedikit menggerogoti. Kalau pada jantung, hipertensi, serangan jantung koroner. Pada pembuluh darah, aterosklerosis atau penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah, hipertensi, dan seterusnya. Pada paru-paru, asma, alergi, kanker paru-paru. Pada persendian, yang terjadi adalah rheumatoid atau osteoartritis, ya, sakit pada sendi-sendi. Pada organ ginjal, terjadi radang ginjal kronik karena infeksi, toksin, dan autoimun sampai ke gagal ginjal. Pada otak, terjadi Parkinson, autis, migrain, stroke, kanker, dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau kalian sering sakit kepala, ya, jadi sakit kepala itu sebenarnya adalah gejala, simptom, harus dicari, ya, penyebabnya apa, oke, ya. Lalu kalau pada imun sistem, kerusakan autoimun, lupus, kanker, dan seterusnya. Nah, mengapa tubuh kita gimana gitu kok penyakit degeneratif itu bisa muncul, ya, menurunkan fungsi sel, ya, apa sebabnya? Nah, ini tadi teman-teman, sebabnya adalah pola hidup kita dan pola makan kita. Kita lihat pola hidup, tidak rutin olahraga, kurang dari 4 kali per minggu, 45 menit. Saya mau tanya ke teman-teman karena kita nggak bertatap muka, ya, tapi tolong perhatikan. Siapa di antara kalian yang secara rutin, ya, melakukan 4 kali olahraga per minggu, 45 menit, 30 sampai 45 menit. Coba ngaku, ya. Mungkin Anda bisa raise hand di situ, ya, secara rutin. Nah, ini memang perlu disiplin, teman-teman. Saya pun juga, saya bukan orang yang hobi olahraga gitu, ya, tapi ya saya harus melakukan walaupun dengan keadaan pandemi, saya putar YouTube. Saya putar lalu saya senam sendiri. Itu macam-macam ada di YouTube, itu nggak perlu Anda ke gym, Anda nggak perlu. Ya, dulu saya biasanya jalan pagi 30 menit. Tapi ada dua tetangga saya yang katanya kena COVID, ya saya nggak tahu sih. Makanya saya rada takut gitu keluar. Ya udah saya jalan-jalan sendiri lalu saya ada satu di YouTube, ya, olahraganya tuh walk. Jadi walk dengan musik itu just walk. Ya, walk lalu tangan kanan kiri seperti itu. Jadi 30 menit gobios, ya, lalu ada juga low impact yang hanya 15 menit gobios, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah gitu. Ya, di rumah atau apapun rutin 4 kali per minggu 30 sampai 45 menit, ya. Lalu level stres yang tinggi itu menyebabkan penyakit degeneratif, menurunnya fungsi sel. Jadi saya lihat orang-orang yang stres tinggi, jadi banyak ya cerita orang itu menderita kanker, ya, karena stres. Ya, sebenarnya bukan kankernya datang kemarin, enggak, karena stres yang berkepanjangan. So teman-teman jangan stres, ya, nikmati hidup ini dengan penuh syukur, ya. Kalau ada tantangan, ya namanya orang hidup, ya sudah diterima gitu dengan lapang dada, supaya ya level stres tinggi rugi sendiri, ya, menurunkan fungsi sel, terkena penyakit degeneratif. Merokok baik itu aktif dan pasif. Oke, jadi mama mertua saya itu nggak aktif merokok, tapi suaminya merokok. Papa mertua saya merokok, akhirnya mama mertua saya meninggal gara-gara jantung. Ya, kerusakan degeneratif, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Jadi ini luar biasa sekali, teman-teman. Jadi zaman sekarang masalah radikal bebas ini harus lebih diseriusin daripada zaman 100 tahun yang lalu atau zaman kakek nenek kita, karena zaman itu tidak banyak polusi di udara.
ya semuanya pestisida apa enggak banyak gitu. Ya, tapi sekarang Anda tahu, tanah kita sudah tidak bagus karena terlalu banyak pestisida. Unsur hara di dalam tanah kita udah nggak bagus, sehingga otomatis tumbuhan, buah dan sayur yang tumbuh dari tanah yang tidak baik, tidak subur lagi, pasti tidak akan maksimal itu nilai nutrisinya. Lalu pola makan kita, buah dan sayur kurang. Ya, adakah dari kita yang makan buah dan sayur 5 kali per hari atau 5 porsi per hari? Satu porsi itu artinya gini teman-teman, kalau pisang Cavendish itu satu pisang, ya kalau jeruk yang besar satu, apel satu, itu satu porsi. Kalau sayur salad itu satu mangkok. Anda tahu kan kalau ke restoran ini kan satu mangkok salad, ya. Jadi bukan kalau kita nasi pecel. Nah, sayurnya cuma dikit, yang banyak apa kacangnya, saus kacangnya. Enggak cukup. Sayur di pecel itu mungkin hanya 1/5 porsi dari buah dan sayur yang dibutuhkan oleh tubuh. 1/5 porsi, padahal dibutuhkan 5 porsi per hari. Susu kurang dari 3 gelas. Susu gunanya untuk apa? Sumber protein dan sumber kalsium, teman-teman. Sehingga banyak orang Indonesia beda dengan orang bule, ya. Orang bule itu suka makan keju, yogurt, susu, ya. Olahan-olahan susu, kita enggak. Gitu. Maka banyak orang Indonesia yang akhirnya kropos tulang. Ya, saya tahu sendiri, mama saya itu usia 70 tahun, dia hanya jatuh begitu fraktur. Ya, pangkal paha akhirnya dioperasi dan diganti tempurungnya, seperti itu. Lalu waktu dilihat itu tulang mama saya itu seperti spons, bolong-bolong begitu, nggak padat. Karena apa? Ya dari muda mama saya nggak suka minum susu, dan mama saya melahirkan dan menyusui 6 orang anak. Bayangkan, ya. Jadi wanita, ayo come on, para wanita. Karena kita melahirkan, kita menyusui, ya kan? Ya, lalu pada wanita yang sudah umur menopause, seperti ya sudah nggak ada hormon estrogen lagi, nah, ya sudah tidak bisa mengangkut kalsium. Maka bagi kalian anak-anak wanita yang masih muda, minum ya susu, minum protein, kalsium yang banyak supaya ini kayak apa ya, persediaan kalsium kalian, sehingga pada saat kalian tua nanti tidak sampai kropos tulang. Ikan laut kurang dari 3 kali per minggu. Nah, ini jelas sekali ya, kita kurang. Kita nggak makan ikan laut, tapi kita makan ikan tawar. Santan, pengawet, proses karbohidrat, lemak sintetis itu banyak banget kita makan. Fast food, wow, ya kadang-kadang lebih 3 kali per minggu. Wow, teman-teman hati-hati. Kopi atau teh lebih dari 2 cangkir setiap hari. Alkohol, kayaknya di Indonesia tidak banyak orang yang minum alkohol, tapi di luar negeri banyak. Ya, nah ini adalah pola hidup dan pola makan yang akan menurunkan fungsi sel kita, yang mengakibatkan penyakit degeneratif. Kita lihat. Ya, jadi karena busy karena terlalu sibuk, ya sehingga akhirnya Anda tidak mendapatkan makanan yang bergizi. Kadang-kadang tuh lihat, masak aja cepat-cepat, ya sambil ngurusin anak, sambil terima handphone dan seterusnya. Kurang tidur, ya tidak cukup istirahat, stres, depresi, tidak sempat olahraga. Nah, ini semuanya adalah gaya hidup. Kita lihat ya, 1 dari 5 orang dewasa itu ternyata obesitas. 30% orang dewasa overweight. 1 dari 10 dewasa menderita diabetes mellitus. 1 dari 3 dewasa obesitas sentral. Anda lihat si ibu itu, lihat gemuknya kayak begitu, teman-teman. Makannya apa? Popcorn sambil nonton TV. Aduh, ya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Anda sering makan makanan seperti ini? Tuh lihat. Ya, enak memang, ya. Tapi ini semuanya bukan cellular food. Ini makanan untuk menyenangkan lidah dan mengenyangkan perut. Tapi ini bukan cellular food, teman-teman. Nah, WHO mengatakan ya sayur dan buah yang berkaitan erat dengan kesehatan direkomendasi 5 hingga 9 porsi. Aduh, teman-teman, 9, 5 sampai 9 tadi 5 aja nggak bisa gitu loh. Dan apa yang terjadi? Survei membuktikan ya, di Indonesia average orang makan sayur dan buah itu di bawah 2,5 serving per day. Jadi hanya 2,5 porsi per hari. Anda lihat di sini, usia 25, 34, dan paling tinggi adalah usia 45, 54. Nah, setelah usia 55 menurun lagi konsumsi buah dan sayurnya. Bayangkan, hanya 2,5, padahal dibutuhkan 5.
ya untuk mencukupi antioksidan. Ya, untuk kebutuhan sel tubuh kita ternyata hanya 2,5. Jadi kurang 2 kali kan teman-teman. Dan kadang-kadang buah dan sayur yang kita makan itu sudah tidak fresh karena mengandung pestisida, sudah disimpan lama di kulkas, ya kan? Dan seterusnya. Ya, nah, ini yang disebut dengan cellular food atau nutrisi bagi sel. Jadi kalau kita mau sehat ini karbohidrat, protein, 22 macam asam amino. Jadi harus lengkap ya. Lemak omega 3 dan omega 6, essential fatty acid, bukan trans fatty acid. Bukan minyak-minyak yang jahat, vitamin mulai dari A, B1, B2 dan seterusnya, C, E dan seterusnya. Mineral. Nah, ada 72 ionic essential dan trace minerals. Ya, kalian tahu di double X itu kan ada 20 mineral ya. Gitu ya. Fitonutrisi, unsur dari tumbuhan. Jadi nggak bisa kita nggak memenuhi ini semuanya karena ini adalah nutrisi untuk sel. Cellular nutrition. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan makan untuk kenyang saja, tapi makan untuk pertumbuhan sel, untuk kesehatan sel, supaya sel kita bisa bertahan hidup, kuat, dan bisa regenerasi dengan baik. Oke, nah sekarang bagaimana cara untuk memasukkan semua kandungan nutrisi ke dalam tubuh kita setiap hari, ya kan? Karena untuk makan 5-9 porsi buah dan sayur semacam ini, aduh seandainya Anda bisa, perutnya nggak cukup, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Ya, saya kemarin makan apa ya, gado-gado ya, itu ada 4-5 macam buah sayur di situ. Wih, kenyang banget gitu. Tapi kan nggak tiap hari saya bisa makan menyiapkan 5 macam, 6 macam sayur seperti itu kan teman-teman. Ya, nah itulah mengapa kita saat ini sangat memerlukan yang namanya suplemen nutrisi. Jadi sebetulnya teman-teman kalau kalian sudah cukup makan 5-9 porsi buah dan sayur, makan ikan laut dalam ya 3-4 kali per minggu, minum susu ya dan seterusnya ya semuanya Anda penuhi 4 sehat 5 sempurna, Anda tidak perlu suplemen sebetulnya ya. Lalu Anda hidup di kota yang tidak berpolusi ya sehingga tidak banyak radikal bebas. Jadi Anda nggak perlulah dari makanan aja udah cukup. Tapi kenyataannya kita hidup di kota yang berpolusi. Kita makan makanan yang sudah berpolusi, air juga demikian. Makanya kita butuh ya air yang sehat, udara yang sehat, makanan yang sehat. Nah, teman-teman, mengapa Nutrilite? Ya, nah ini kita lihat. Nutrilite memiliki pengalaman lebih dari 80 tahun. Nutrilite memiliki ladang Nutrilite yang bersertifikat organik sendiri, jadi nggak kulaan ya. Dan pemrosesannya dengan standar GMP. GMP itu apa? Good Manufacturing Process. Jadi ini biasanya standar GMP ini diperuntukkan untuk pabrik-pabrik kimia, pabrik-pabrik obat. Nah, MW kan sebenarnya bukan obat, food supplement, tapi prosesnya sudah standarnya GMP. Ya, konsentrat tumbuhan ya terbuat dari konsentrat tumbuhan dan fitonutrisi asli dari tumbuhannya. Nanti saya akan tunjukkan apa bedanya dengan vitamin yang merek X ya. Nanti saya tunjukkan. Teknologinya canggih untuk menjamin kualitas. Karena kalau contohnya bahan bakunya bagus ya, tapi teknologinya nggak bagus, ya akhirnya nggak bermanfaat. Ya, lalu ada sertifikasi halal dari MUI dan Ivanka, ada jaminan kepuasan atau satisfaction guarantee. Ini loh teman-teman, saya tunjukkan. Ya, di Amerika saya melihat sendiri ini ya, jadi ada satu alat namanya kromatograf ya. Jadi kalau vitamin dimasukkan ke situ nanti akan keluar fitonutrisi apa, konsentrat apa saja yang ada di situ. Ya, jadi contohnya ini dites antosianin, karotenoid dan polifenol. Nah, lalu dibandingkan dengan kompetitor merek B, nggak tahu ini apa, vitamin merek D, B. Nah, kalian lihat, yang double X muncul, ya, fitonutrisinya banyak sekali. Ya, yang di sini tintung hanya 2. Ya, terus lainnya, yang lain apa? Komposisi merek kompetitor B ini, ya, saya tadi yang bilang itu tadi, vitamin yang dibuat di pabrik, tidak mengandung fitochemical ini tadi, teman-teman. Ya, jadi ini bisa dites gitu. Jadi satu produk itu mengandung apa saja kelihatan, gitu teman-teman. Ya, nah sekarang nutrisi untuk sel itu apa?
Tadi protein, kita butuh protein. Nah, di MW, di Nutrilite kita punya high protein. Lalu kita butuh multivitamin dan mineral. Nah, ada di mana itu? Ada di Daily dan Double X. Kita butuh vitamin B kompleks karena dia tukangnya. Jadi ada protein, ya, ada macam-macam. Ya, kalau nggak ada tukangnya, ya, saya selalu ini kan jadi kalau kita mau membangun gedung gitu, kan dibutuhkan apa? Batu bata, pasir, semen. Oke? Nah, kalau sudah ada batu bata pasir semen, nggak ada tukangnya, bisa nggak? Nggak bisa gitu. Tapi kalau nggak ada semennya, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa jadi bangunan gitu. Nah, begitu juga kita, ya. Protein harus ada, vitamin harus lengkap, mineral harus lengkap, ya. Nah, B kompleks ini yang jadi tukang. Nah, vitamin C ada di mana? Bio C dan acerolase. Vitamin E ini antioksidan semua, ini luar biasa. Ini Wisdom A. Mineral ada di kalsium, ya, di Kalmak D dan di Double X dan sebagainya, itu ada banyak sekali mineral. Lemak omega 3, lemak yang baik, kita punya salmon omega 3. Lalu untuk serat ada high fiber, anti radang ada biosi dan garlic and glycolize. Nah, sekarang secara cepat teman-teman saya akan jelaskan high protein. High protein kita mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa dibuat oleh tubuh. Fungsinya sebagai bahan baku utama, ya, pertumbuhan dan perbaikan sel. Nah, rendah lemak, rendah kalori, dan bebas laktose. Mudah diserap oleh tubuh karena PDCAS-nya 1. Oke, 1 scoop protein itu 8 gram. Kebutuhan rata-rata 1 gram per kilo berat badan per hari. Jadi cara ngitungnya gini teman-teman. Kalau saya berat badan saya 60 kg, berarti per hari saya butuh 60 gram. Gampang. 60 kg berat badan butuh 60 gram protein. Nah, sekarang kita lihat dari pagi, siang, malam makanan saya apa? Ya, contoh tadi kalau telur, ya, telur 1 biji telur itu kira-kira 6 gram protein. Daging, ya, kira-kira 100 gram daging itu sekitar 25 gram, ya, 20 gram lah. Jadi kalau kalian tadi saya 60 gram protein, saya butuh 3 ons daging. Atau kalau dari telur, saya butuh 10 telur. Nah, tapi kan nggak semua protein datangnya dari telur kan, ya. Jadi saya makan ayam, saya makan dan seterusnya, ada tahu, tempe. Nah, itu di total semua tubuh saya butuh 60 gram protein. Nah, kalian bisa Google makanan apa mengandung berapa gram protein. Silahkan di Google. Ya, jadi kalian bisa ngitung sendiri. Saya perlu berapa. Nah, kalau kurang baru tambahkan high protein. 6 gram protein per scoop. Jadi kalau saya minum 2 scoop itu sudah kalau high protein itu 17 gram, ya, 8,5 gram, 17 gram. Ya, jadi lumayan kan, dari 60 gram sudah saya tambahkan 17, jadi kan kurangnya cuma 43 gram. Jadi pasti tubuh saya cukup proteinnya gitu dengan mengkonsumsi 2 scoop per hari. Oke, kalau perlu saya juga minum sampai 2 kali, ya, 4 scoop per hari. Double X mengandung 12 vitamin, 10 mineral dan 22 konsentrat tumbuhan. Ini loh teman-teman. Ya, cellular food yang tidak ada tandingannya. Kapan sih kita bisa mempersiapkan 22 macam tumbuhan untuk kita makan sehari? Nggak mungkin kan teman-teman. Seandainya mungkin, berapa biayanya? Ya kan, mahal kan. Oke, Double X. Ini B kompleks, saya tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi B kompleks itu selain untuk metabolisme, dia juga untuk membantu pembentukan sel darah merah, enzim, hormon, dan sebagainya. Untuk kesehatan sel saraf, kulit, kuku, rambut, dan mata. Oke, lalu berikutnya biosi. Ya, terbuat dari cherry acerola dan citrus bioflavonoid. Fungsinya sebagai antioksidan. Oke, lalu Wisdom E terbuat dari biji gandum. Ini juga antioksidan. Nah, vitamin E ini membantu kerjanya kelenjar pituitari, kelenjar hormon, ya, sehingga dia jadi orang-orang yang stres, yang imbalance hormonal itu juga bisa menggunakan vitamin E, selain juga menggunakan primrose. Ya, E juga menjaga elastisitas pembuluh darah, mencegah aterosklerosis. Jadi untuk orang-orang yang tekanan darah tinggi, ya, pernah pokoknya ada masalah dengan jantung, peredaran darah, minum vitamin E. Ya. Lalu omega 3 yaitu mengandung lemak yang sehat. Nah, ini EPA dan DHA dari ikan salmon,
ya, untuk melancarkan peredaran darah, untuk mengencerkan darah, membersihkan sumbatan pada pembuluh darah, ya, mempertahankan tekanan darah, triglisid dan kolesterol. Oke, Kalmak D kita sudah tahu, yaitu kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi, untuk relaksasi otot dan memperbaiki denyut jantung, juga membantu pembentukan enzim dan hormon. Oke, yang terakhir high fiber, ya, yaitu serat yang larut dan tidak larut untuk membantu sistem pencernaan kita. Lecithin melarutkan lemak, memelihara sel hati dan liver. Jadi teman-teman yang punya masalah dengan kolesterol, ya, fatty liver, gemuk, itu perlu lecithin. Lalu liver health, ini herbal yang bersifat antioksidan untuk melindungi fungsi liver. Tahu kan fungsi liver untuk apa? Detox, untuk membuang racun. Dan liver ini, ya, hati kita itu adalah organ yang paling banyak fungsinya. Ya, kemarin beberapa minggu lalu saya sudah cerita tentang itu. Nah, kita punya namanya liver health. Nah, teman-teman, jadi sebelum kalian sakit, ya, itu harus tahu apa yang kurang, ya, fungsi organ yang mana yang nggak benar. Jadi kalau saya itu udah nggak makan apa-apa kok kolesterolnya tinggi terus, mungkin itu fungsi liver. Betulin dengan liver health sebelum jadi sakit. Gitu. Glukosamin untuk mengatasi masalah persendian, radang persendian, dan untuk tulang rawan dan cairan sendi. Ya, baik teman-teman. Ya, konklusinya, ya, dari sehat sampai kita meninggal, ya, itu ada ini. Jadi sebelum kita sakit, sebaiknya kita prevent, kita menghindari. Dengan cara apa? Ini tadi, makan sehat, pola makan sehat, istirahat, dan seterusnya. Ya, Nutrilite adalah nutraceutical. Ya, apa ya? Oke, nanti saya silakan. Tapi kalau orang itu sudah sakit, teman-teman, ya, masuk ke pharmaceutical, minum obat, ya, obat-obatan medis karena sudah sakit. Nah, tapi Nutrilite bisa dua-duanya. Dia juga bisa untuk terapi, tapi kalau untuk terapi harus dosisnya dosis terapi. Jadi aturan konsumsi Nutrilite sebagai suplemen nutrisi untuk orang sehat berbeda dengan konsumsi untuk orang sakit, teman-teman. Jadi contohnya untuk menjaga kesehatan, kalian cukup 1-2 biji salmon omega 3. Ya, tapi kalau sudah mulai kolesterol, jantung, dan sebagainya, minimal itu ya 4-8 ya, soft gel per hari. Itu karena dosisnya. Sekarang apa sih bedanya pharmaceutical dan nutraceutical? Pharmaceutical adalah menggunakan obat-obatan farmasi untuk terapi. Tapi kalau nutraceutical adalah menggunakan produk nutrisi dan herbal untuk prevensi dan terapi. Ini ada bukunya, teman-teman. Jadi banyak dokter sekarang ini sudah mulai mempelajari tentang nutraceutical. Tapi banyak dokter yang hanya belajar tentang penyakit, ya, sickness industry. Dia taunya hanya orang sakit disembuhkan. Padahal sebenarnya kalau udah sakit itu udah telat, teman-teman. Kita harusnya prevensi. Dan tidak banyak dokter paham tentang ilmu nutrisi. Gitu. Ya, ada orang. Ya, seperti itu. Ya, jadi Nutrilite itu bisa di dua tempat. Sebagai prevensi dan sebagai terapi. Oke? Paham ya, teman-teman? Jadi, nah, bedanya begini. Kalau kalian minum obat, ya, tadi pharmaceutical tadi, obat medis, dia mengobati satu organ, tapi dia side effect-nya ke yang lain. Jadi maka dari itu seringkali yang terjadi apa? Terjadi komplikasi. Jadi tadinya cuman liver, akhirnya ginjalnya kena, ya, limpahnya kena, dan seterusnya. Akhirnya meninggal gara-gara terlalu banyak minum obat. Pernah dengar kan? Banyak kan, sering dengar kan? Ya, dan di Indonesia itu dokter-dokter tidak bersatu gitu. Jadi nanti kalau jantung ada dokter jantungnya ngasih 2-3 macam obat. Lalu dokter penyakit dalamnya ngasih lagi 2-3 macam obat. Dokter ginjalnya ngasih lagi. Jadi akhirnya si pasien ini makan 10 macam obat. Lah apa yang nggak tambah hancur itu? Karena obat, ya, pharmaceutical itu bersifat racun untuk tubuh kita. Tapi herbal tidak, teman-teman. Nutrilite tidak. Ya, tapi memang efeknya tidak langsung gitu. Maka dari itu, kalau kita menggunakan nutraceutical, yaitu herbal, selain menterapi, dia juga bisa memprevensi yang lain. Jadi efeknya menyembuh untuk satu organ, tapi organ yang lain dapat bonus, ya kan? Karena nutraceutical. Tapi kalau pharmaceutical, nembak satu organ, yang lain kena.
ikut rusak. Itu bedanya. Jadi teman-teman, sekali lagi, ya kalian sudah tahu tadi gimana caranya untuk kita mau sehat. Ya, jadi jaga sebelum kalian sakit dengan cellular food, ya, makanan yang untuk sel tubuh Anda. Sel tubuh Anda bisa memperbaiki dirinya sendiri, tapi kalian harus memperlakukan sel tubuh Anda dengan baik. Nah, mobil saja Anda jaga, benar nggak? Mana lebih berharga, mobil atau mata Anda? Mana lebih mahal, laptop atau otak Anda? Nah, kalau tubuh kita ini lebih mahal, lebih berharga, mengapa kita nggak makan makanan yang bagus? Kita makan makanan yang KW 3, 4, 5. Makanan murah yang mengenyangkan perut. Gitu. Ya, cari vitamin-vitamin yang murah, suplemen-suplemen yang nggak jelas pabriknya apa, di mana. Ya, padahal sel tubuh kita sangat berharga. Oke, teman-teman. One must eat to live. Orang harus makan untuk hidup, not live to eat. Bukan hidup untuk makan. Jadi kalau kita bisa disiplin diri, ya itu tadi, istirahat cukup, pola hidup positif, ya, menghindari stres, cukup tidur, makan yang bergizi, air yang bersih, udara yang bersih. Ya, insya Allah kita akan tetap sehat. Ya, baik, itu aja kira-kira dari saya, teman-teman. Terima kasih kalian sudah sabar mendengarkan. Nah,